Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbah Saridan. Ternyata Gus Samsudin tidak hanya dikagumi ataupun terkenal di negara Indonesia saja. Terbukti di negara Malaysia pun banyak yang menantikan kehadiran beliau. Gus Samsudin saat ini sedang berada di Malaysia untuk melakukan ruqyah pengobatan. Dan sungguh sangat luar biasa sekali sambutan dan antusias warga Malaysia sehingga pasien membludak luar biasa. Seperti di video berikut. Barakallahu sallallahu Muhammad abi doa. Masyaallah. Nggih. Pada ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah barakallah. Kula sampun ngamalaken sendiri. Alhamdulillah. Siap. Sami-sami. Barakallah abi doa. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya dah lama tengok YouTube-nya Ustaz. Alhamdulillah sekarang saya berpelukan berdapat bersalaman jumpa dengan Ustaz. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan berada di dalam tubuh orang ini. Demi Allah, demi Rasulullah, apabila kamu tetap berada di dalam tubuh orang ini, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap mati untuk orang ini. Akhirnya bisa dibedakan, makanya tadi saya katakan ada belajar ilmu itu menyambung kepada Allah lewatnya hati, khawatir robaniyah. Ada yang kedua lewat khawatir malakutiyah. Tapi ada yang ketiga, ini khawatir syaitoniyah. Dan yang keempat adalah khawatir nafsaniyah. Ini yang halo. Assalamualaikum. Sehat. Barakallah. Saking pundi? Kali Tawir, Pak. Dari mana? Kali Tawir Tulung Kali Tawir, Tulung Agung. Ya Allah. Monggo. Ikut ruqyah dulu san. Nggih, monggo. Barakallah. Oh, tenan. Ke Malaysia. Barakallah. Lagi. Saya ikut bantu. Wong Jawa ning Malaysia. Insyaallah. Barakallah sehat nggih. Assalamualaikum. Siap. Barakallah. Oh, tenanan. Barakallah. Temu dulur-dulur teng Malaysia. Masya Allah. Waalaikumsalam. Pun di dalam rumahnya mana? Negeri Sembilan. Wah, ngono tak ajak bahasa Jawa ya. Salah barakallah. Lumajang. 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 Sinten Lumajang? Lumajangnya pundi? Lumajang Candipuro. Candipuro. Nggih. Siap. Nggih, waalaikumsalam. Barakallah. Siap. Oh, tenan. Wah, ketemu dulur-dulur yang Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, tenan. Ibunya lagi lab. Barakallah. Alhamdulillah.
Oh, monggo. Pak Gus, ini bapakku biar saka Blitar. Oh, Blitar. Iya. Tapi aku wong kene. Sudah jadi orang Malaysia. Oke, sudah. Tapi orang tuanya dari Blitar. Dari Madura. Bandung Pangkalan. Oh, siap. Nggih. Salam. Doa. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Barakallah. Waalaikumsalam. Tenan. Wow. Loh, pada foto saya itu. Barakallah, sehat ya. Barakallah. Assalamualaikum. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat. Lama nak ketemu dengan Gus. Saya nak pergi Padepokan. Tak sampai ya. Saya sedih lagu. Saya bidat. Doa. Saya memang nak jumpa dengan Gus. Sabar. Dapat macam ini pun saya suka lega lagu. Semuanya ada hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Dinikmati. Saya buat gambar saya ni. Oh, ada gambar saya ini. Ada gambar. Bikin sendiri ini mungkin. Allah. Oke, maka. Siap. Oke. Siap. Oke, doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, sehat Pak, oke. Doa. Oke, barakallah. Doa sehat. Nih kasih minyak mana? Kasih minyak. Nah, siap. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat, semangat. Sehat. Berkah barokah. Doa. Yang penting hatinya senang. Yang penting hatinya tentram. Doa, saling mendoakan aja. Sudah. Ini separuh badan ini nanti diterapi dulu. Separuh badan nanti diterapi di sana. Ada yang gitu. Separuh badannya bukan dirinya ini. Dari Kelantan. Allahumma shalli ala Barakallah. Barakallah. Doa. Waalaikumsalam. Saya mimpi dulu salaman dengan jenengan, boleh ke saya? Boleh. Tapi saya jaga wudhu aja sih. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Doa. Sehat, barakallah. Amin. Doa. Nggih, doa. Barakallah. Doa. Insyaallah. Nggih. Pada ya Allah. Alhamdulillah, barakallah. Sehat, semangat. Ya Allah, Pak. Amin. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Doa. Alhamdulillah. Semangat. Cepat. Kau makan sholawat. Nggih, Pak. Hatinya biar tentram. Hidupnya biar senang. Anak teringin sekali Pak Matur nuwun kula ngikuti ijazah apa. Alhamdulillah. Nyuwun pendongane apik sepatus kula paringi sehat walafiat panjang umur. Amalkan ya Latif ya. Nggih matur nuwun. Minimal setiap habis sholat 129. Khusus jenengan seperti itu. Itu untuk supaya ketemu jalannya seperti itu. Oh, nggih matur nuwun nggih Pak. Sami-sami barakallah. Ngapunten Kang Agung. Nggih. Ngikuti sing niku napa? Fatihah 77 kali. Oh, untuk orang tua. Nggih, kula sampun ngamalaken 9 hari Alhamdulillah. sampai kurban. Siap. Sami-sami. Barakallah. Doa. Kita jalan Ibu. Siap. terus sana ke lokasi ya. Sambil jalan ya. Siap. Barakallah. Doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat, semangat. Barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehat nggih Bu nggih. Doa nggih. Sehat selalu, semangat. Waalaikumsalam. Barakallah. Doa. Allahumma shalli ala Muhammad. Doa. Nggih. Barakallah. Nggih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya dah lama tengok YouTube-nya Ustaz. Alhamdulillah sekarang saya berpelukan berdapat bersalaman jumpa dengan Ustaz. Doa. Barakallah. Nggih. Sehat, semangat, barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, doa ya Bu ya. Sehat ya Bu. Nggih, barakallah. Pundi, dari mana? Jember. Oh, Jember. Alhamdulillah. Doa. Nggih, doa.
Barakallah. Doa sehat. Tunggu tinongo. Alhamdulillah. Nggih, barakallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Barakallah. Doa. Amit. Barakallah. Dari mana? Dari Taman Medan. Medan. Mantap Horas. PJ Taman Medan. Wah, siap. Selangor. Mantap. Peminat kurs. Nggih. Doa nggih. Sehat selalu. Dari mana, Pak? Asalnya dari Semarang. Semarang asalnya. Oh. Siap. Nggih. Ben tunggu tinungo. Nggih, monggo. Muhammad. Saking pundi, dari mana? Dari Bawean. Bawean. Iya, dari Bawean. Tapi saya menetap di Gombak. Oh, sudah menetap di sini. Iya, daripada tahun 85. Mantap. Saya belum lahir tapi. Asal dari Bawean juga usaha. Bawean. Siap. Kabupaten Gresik, Bawean ya. Bawean Gresik. Subhanallah. Nggih. Doa. Sehat nggih. Doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doa berjumpa. Allahu Akbar. Semangat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Kalau itu kan Blitar ya. Blitarnya pun di Binangun. Pertama kali saya ruqyah itu di Binangun. Pertama kali itu. Kangen dia. Siap. Tunggu tinungo. Insyaallah. Temu neng Malaysia. Nggih. Siap. Nanti jumpa paling mampir ten Griya. Siap. Kalau saking gampang nih. Insyaallah. Halo, siapa namanya? Wahyudi. Oh, siap. Saya antar ke tempat ke pondok sana. Oh, siap. Iya, siap. Heeh. Enggak apa-apa. Biar tetap Amin. Doa. Siap. Apa kabar bagus. Saya ikut betul perkembangan dia ni daripada dulu saya ikut. Apa ni? Alah siapa ni lupa pula nya dekat mak mohon sana ni muna Rasul ni Asma'i Rasulullah lupalah. Bila jumpa Gus lupa sudah. Tapi bila ni saya ikut, saya follow apa yang Gus ajar dalam Asma tu kan. Iya. Semua saya ikut Gus. Alhamdulillah. Selawat. Hijib Allah Nasor. Madinah Nur Zati Wasrisati Asma'i Wasifati wa ala alihi washabihi wasallim. Itu memang betul lah saya ikut. Alhamdulillah lah, walaupun saya jauh daripada Gus, Ya, saya ikut yang penting hatinya nyambung. hati saya ni. Karena dengan sholawat nanti nyambung. Saya kan sampai nak ingat pergi sana tu, lalah Gus datang sini, ya Allah syukur alhamdulillah. Saya datang dari Kajang ni, semua situ. Allah saya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dari mana? Daripada Oh, siap. doakan saya. Doa. Sehat semangat. Barakallah. Selalu amalkan sholawat. Ditambah ya Latif supaya hatinya lebih tenang, lebih dekat ke Allah. Ketenangan itu kalau kita nyambung kepada Allah. Itu yang pertama. Nggih, monggo. Bismillah. Iya. Siapa namanya? Tasya. Oh, siap, barakallah. Siapa ini namanya ini? Ya, Ashraf Abdullah Wahab. Ashraf Abdullah Wahab. Abdullah. Siap. Ain ini. Dia tak Penyakit dari Ain. nggak bisa Iya, nanti air wudhu orang tuanya. Kalau iya, wudhu nanti ditampung untuk mandi inilah nanti ya, insyaallah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Selalu saya tengok Gus punya video hari siang malam saya tengok. Siang malam tengok saya. Iya. Sekarang ketemu ya. Ya ketemu, alhamdulillah saya ingat nak pergi sana tapi Ternyata orangnya jelek, nggak kayak di YouTube. Jelek, ya. Kalau di YouTube kelihatan tinggi, besar, gagah. Kalau ketemu kecil, jelek, hitam. Iya, doa. Katanya itu kakinya tak bisa jalan. Oh siap. Nanti diterapi ya. Lagi Nanti itu diterapi pakai kuning. Tak bisa tidur. Oh. Sudah 3 tahun. Perut. Tak, perutnya kan. Iya. Saya tak tidur. Oh, tak bisa tidur, bingung, was-was. Ya. Selalu muncul was-was itu ya. Bingung itu ya. Tak bisa tidur langsung. Tempelan nanti sudah 2-3 tahun sudah. Siap. Minta tolong Pak. Nak pergi di Indonesia ongkosnya tinggi. Iya. Nasib baik, alhamdulillah jumpa. Alhamdulillah Hari ini ketemu saya di sini ya. ketemu. Dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah. Monggo, sana ikut ruqyah dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oh, siap. Terima kasih Gus. Siap. Oke Gus. Siap.
Alhamdulillah, barakallah. Doa doa. Nikmat Allah, dinikmati ya. Dinikmati. Waalaikumsalam. Baik. Bertemu juga kita. Selalu Alhamdulillah. dekat YouTube saja. Siap. Doa doa. Terima kasih. Dengan izin Allah. Hah? Oh, boleh, boleh. Boleh. Apa nih orang kuat nih? Ini saudara saya ngambil video. Mantap. Okey. Oh, siap. Alhamdulillah, doa. Semuanya ayo ikut ruqyah semua. Semua ikut ruqyah. Hah? Saya lihat di sini dulu. Iya. Ini ada saudara-saudara kita yang datang telat tuh tetap diterima ya. Tetap diterima. Waalaikumsalam. Siap. Parkirnya hampir nggak muat. Oh iya, parkirnya hampir nggak muat nih loh, sampean. Yang saya cakap dengan abah tuh, rumah yang depan tuh, kira gitu lah. Kalau dia mendesak besok lah kan, kita jumpa orang tu. Ini parkirannya betul. Orang depan parking tutup. 2.000 parking ya. Nah, tapi kena. Assalamualaikum. Ibu dari mana? Dari sini aja. Oh, siap. Sehat ya? Insyaallah. Sini mana? Oh, siap. Selayang. Oke. Kan Gus memang dari mula-mula lagi. Oh, siap. Nggih. Siap. Kulo tuh ki kondang leki Malang. Mantap. Ketemu di sini ya. Tetangga ketemu di Malaysia. Nggih. Tangga negara jadi. Nggih, sudah lama di sini. Sudah. Alhamdulillah. Nanti di ruqyah di terapi dulu. Jauh. Insyaallah. Ketemu. Jauh-jauh, tapi lebih jauh lagi. Udang lagi sana. Oh, di sini masih satu Malaysia, masih dekat. Siap. Monggo Ibu, ayo masuk ke dalam sana. Ayo. Silakan di sana dulu ya. Oh. Siap. Siap, waalaikumsalam. Sehat? Iya, alhamdulillah. Dari mana? Asal dari Madura. Iya. Mantap Madura lah. Sampang. Mantap, Sekhona. Karena Khalil Bangkalan. Dingin banget ketemu. Ini bisa ditata ya tempatnya ini ya. Terus ada yang jaga ya? Ada nanti kita naikkan. Iya, kita minta bantuan warga lah untuk jaga inilah. Saling menjaga itu, kasihan. Parkir segini banyak mobil tuh. Terus yang nata itu kasihan lah. Banyak deh nanti nggak muat. Iya, soalnya nanti nggak nampung kalau nggak ditata. Siap. Alhamdulillah. Nggih. Hati-hati. Alhamdulillah, barakallah. Doa. Penting istiqomah salawatnya. Biar selamat, biar nikmat hidupnya. Insyaallah. Mangga. Mana? Mirip sama raja ya? Tidak? Mirip tak? Iya kan? Mirip kan? Iya tak? Iya kan? Oh, mantap. Doa. Oke, doa.
Alhamdulillah, barakallah. Oke, waalaikumsalam. Oke. Semangat supaya hidupnya lebih nikmat, itu diamalkan sholawat. Oke, monggo. Tokan dari mana, Pak? Dari Bangkalan. Mantap, Syekhona. Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Sehat nggih? Assalamualaikum. Siap. Sehat, semangat. Oke, barakallah. Bisa izin di sana dulu ya. Waalaikumsalam, Ibu. Sehat ya, Bu ya. Oke. Nanti diterapi dulu ya. Oh, siap. Ruqyah umum dulu, terus nanti masuk ke dalam sana sama saya nanti. Iya. Oke. Ruqyah dulu, oke. Bapak, sedang nggih. Monggo. Salam. Wow. Nanti terapi dulu nanti. Insyaallah. Salawat dulu ya. Insyaallah tengok di nengok. Ibu, monggo.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri. Anta iksiru wa khali. Anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amlin Al-Quran. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Rasul, ya Habib salam, salawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih. Sebelum memulai doanya, sebelum kita mulai sholawatannya, saya minta tolong ambilin kunir. Ya. Dan enggak apa-apa Bapak, enggak apa-apa. Yang pertama, kenapa saya butuh kunir? Karena ini nanti menjadi salah satu media untuk pengobatannya. Jadi panjenengan, Bapak Ibu, bisa paham bahasa saya tak? Siap. Banyakan orang Indonesia. Orang Indonesia sama orang Malaysia sama aja, semuanya saudara. Tak ada bedanya, serumpun sebambu, saudara semuanya. Tenan. Kita ini semuanya tidak ada bedanya. Di mata Allah semuanya sama. Orang Arab, orang Jawa, orang Sunda, orang Malaysia, orang Indonesia, semuanya sama. Di hadapan Allah semuanya itu sama. Dan tolong menolong itu adalah kewajiban. Kalau ada orang yang jatuh di jalan, nggak perlu kita tanya kamu orang mana, agamamu apa, tak perlu itu. Ada orang jatuh di jalan, tolongin. Nggak perlu tanya agamanya, nggak perlu tanya orang mana. Allahumma shalli ala Muhammad. Salah satu metode pengobatan saya itu menggunakan kunir. Itu yang pertama. Karena apa? Makanan yang kita makan itu berasal dari bumi, dari tanah. Dan kalau orang sakit dalam perutnya, badannya, hampir 99% karena makanannya. Baik itu makanan secara dohiriyah maupun makanan secara batiniah. Dan obat itu tak jauh-jauh dari apa yang biasa kita lakukan itu. Tak jauh-jauh dari situ. Kalau sakit di badannya, biasanya sakit, baik itu di perutnya, di dadanya, di kepalanya, biasanya dari makanan. Maka obatnya pun karena makanan itu dari tanah,
obatnya juga yang ada di dalam tanah. Salah satunya dengan menggunakan kunir. Ini mohon maaf karena saya itu orang Jawa dan ilmu-ilmu yang saya pahami, yang saya pelajari itu ilmu-ilmu tadabur alam, ilmu-ilmu yang berasal dari alam. Saya ini sebenarnya tak bisa apa-apa Bapak Ibu, tak bisa apa-apa. Bahkan saya mendapatkan ijazah dari kiai saya, dari guru saya pun juga, oh bukan amalan ini untuk obat ini, untuk obat ini. Saya ngasih ijazah ke Ustadz Azam pun bukan untuk kamu jadi paranormal, jadi orang yang nyembuhin orang, bukan. Amalan itu untuk menuntun jalan hidup kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amalan itu dikatakan juga sebagai makanan. Makanan untuk batin kita. Karena banyak orang yang sudah tua, umurnya sudah tua, badannya sudah lama, sudah tua. Apa tua itu bahasa masalah Palestinanya? Sepuh. Sama aja ya. Banyak orang sudah tua, tapi sifatnya, batinnya, pikirannya masih seperti anak kecil. Mudah marah, mudah gelisah, akhirnya jadi gampang sakit. Padahal setiap masalah itu ada solusinya. Setiap masalah itu pasti ada solusinya. Setiap soal, setiap masalah jangan dijadikan masalah. Setiap soal jangan dijadikan persoalan. Ingat tak waktu sekolah? Ya, sekolah itu kita pasti dapat soal dari guru. Tapi soal itu nggak boleh jadi persoalan, karena setiap soal pasti ada jawaban. Kita itu hanya diminta untuk bermuhasabah diri, hanya diminta untuk berserah diri, hanya diminta untuk berpikir, itu aja. Kalaupun kita tak bisa, tanya ke guru. Jangan sampai ketika dikasih soal malah menjadikan persoalan. Ada masalah, mungkin masalah sama istri, cari kesenangan di luar. Ini masalah jadi tambah masalah. Istri perhatian, sayang, malah dikira marah-marah. Padahal orang istri marah-marah, cerewet itu karena sayang. Nah ini disayang kadang-kadang lelaki ini nggak ngerti. Ditanyain dari mana, kenyih kamu gitu. Cerewet. Wanita goblok kayak ada seperti itu kan. Loh, padahal itu adalah bentuk perhatian dari seorang istri. Kalau kita tahu bahwa itu adalah bentuk kasih sayang, harusnya nggak usah marah. Nah ini masalah jangan sampai dijadikan masalah. Salah satunya untuk menyelesaikan masalah itu mendekat diri ke dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menyelesaikan masalah kita itu adalah diri kita sendiri. Orang lain itu tak akan bisa. Maka tak perlu banyak cerita kepada orang, ada masalah sama suami, upload status di WA, malah tambah masalah. Nanti ada orang tahu, kalau yang tahu itu gerandong, garangan, wah ini istrinya lagi galau, malah nanti jadi masalah lagi nanti. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah kembali lagi, kenapa tadi saya minta kunir, belum datang kunir. Oh ya, kunir yang masih itu ada? Masih itu ada. Biasanya orang sakit itu yang pertama biasanya karena makanan. Makanan itu dari tanah, maka obatnya juga yang dari dalam tanah. Salah satunya kunir. Bahkan kita orang Jawa ini kunir sudah dipakai ketika pertama kali kita lahir. Orang lahir di tahun 80, 70, 90 yang dulu-dulu itu, kalau habis lahir itu biasanya perutnya itu, pusarnya itu dikasih kunir ya. Iya. Insya Allah ini bisa untuk berbagai macam penyakit. Kalau panjenengan di rumah sakit, mungkin yang tak bisa datang, bisa kunir satu seperti ini. Kunir Malaysia besar-besar. Ya Bu ya, jangan ketawa. Kunir maksud saya, kunir. Serius kunir. Kunir Malaysia besar-besar. Kalau di Indonesia itu cuma segini. Ini paling besar. Di Malaysia bisa segini. Baru kali ini saya tahu kunir besar. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini salah satunya bisa untuk berbagai macam penyakit. Jadi ketika dulu saya mendapatkan amalan sholawat itu pernah suatu ketika itu badan itu terasa seperti berzikir Allah sendiri. Seluruh badan, mulai dari jantung, paru-paru, mata, rambut, semua itu seperti zikir Allah sendiri. Nah ketika itu
Nah itulah waktu itu saya dianggap gila waktu itu. Karena semuanya itu terasa nggak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu itu Kunir seperti bisa berbicara. Kepada saya bahwa Kunir ini bisa untuk berbagai macam penyakit. Yang terpenting itu disebatinkan dulu. Atau bahasa Jawanya itu dikawinkan dulu, dimahari dulu. Maharnya apa? Maharnya yang pertama membaca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Untuk penyakit apapun insya Allah dengan izin Allah itu cepat sembuh. Jadi Kunir ini diparut, diambil airnya, satu ini aja, besar kalau di sini. Diambil airnya jangan dicampur dengan air apapun. Lalu dimahari dulu dengan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Insya Allah. Kemarin itu sempat saya itu juga diceritain sama Ustadz Ajam, di tempat saya juga terjadi. Orang punya penyakit getah bening, kanker getah bening, itu harus dioperasi dengan izin Allah, padahal sudah stadium 4, dengan izin Allah. Setelah diminumkan ini selama 7 hari, lalu mengamalkan amalannya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, 41 hari dengan izin Allah kempes. Demi Allah, demi Rasulullah, itu yang terjadi. Di penyakit apapun itu, mungkin ada yang sering pusing, sakit kepala, sakit perut, pinggang. Salah satunya dengan menggunakan metode Kunir ini tadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih. Sebelum mulai pengobatannya, kita baca Al-Quran dulu sebentar saja untuk menyambungkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang ini hidup, selama kita ini hidup, kita itu akan tetap tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak pernah terpisah dengan Allah. Selama kita hidup, kita itu tersambung dengan Allah. Yang pertama, ada Al-Quranul Karim. Ini yang menjadi penuntun hidup kita. Ada yang penyambung hati kita, namanya Al-Quranul Qadim, hati kita. Ada yang kedua, kita menyambung dengan Allah itu lewat baginda Rasulullah secara dohirnya. Secara batinnya, kita itu menyambung dengan Allah lewat khawatir malakutiyah, utusan. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwa ditinggalkan oleh beliau 2. Pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Jadi panjenengan, ini ijazah dari saya, monggo silahkan diamalkan. Kalau pengen hidupnya itu tertata, ya harus mau ditata. Yang pertama, setiap habis sholat membaca sholawat 37 kali. Setelah itu membaca Al-Quran. Saya setiap mengijazahkan amalan itu sudah saya rasakan dan sudah saya amalkan. Jadi saya nggak pernah mengijazahkan amalan yang belum saya amalkan dan belum saya rasakan. Setiap habis sholat, amalkan, baca sholawat 37 kali, lalu baca Al-Quran. Nanti hidup panjenengan akan bahagia, akan tenang hatinya, dan akan tertuntun hidupnya. Insya Allah akan selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bahaya kalau sampai kita tidak nyambung dengan Allah. Jadi kita hidup ini ada yang menarik kita. Ada 4. Yang pertama khawatir robaniyah, yang kedua khawatir malakutiyah, yang ketiga ini bahaya, yang sebelah kiri khawatir syaitoniyah, dan yang keempat adalah khawatir nafsaniyah. Jika seseorang mengikuti langkah yang 2 ini, tanda-tandanya hatinya tenang. Hatinya tenang dan merasakan nikmatnya taat. Tapi kalau ketarik oleh khawatir syaitoniyah maupun nafsaniyah, ketika sholat tidak terasa menyenangkan atau menjadi beban. Ini menjadi bahaya. Maka yang paling penting hidup itu senang. Saya sampaikan sekali lagi, supaya ini juga nanti berhubungan dengan penyakit panjenengan. Supaya ini nanti ruqyahnya mudah ya. Karena ruqyah itu artinya adalah meniup. Jadi ketika ada debu, ada penyakit, ada kotoran, karena sebenarnya setiap penyakit itu sesuatu hal yang menempel di dalam diri kita. Ruqyah itu meniup. Sekuat apapun saya meniup,
kalau panjenengan itu tidak ikhlas itu tidak menerima apa yang Allah berikan, gersulo bahasa Jawa nih, tahu nggak? Gersulo itu apa bahasa Malaysianya apa? Mengeluh. Selama panjenengan masih mengeluh dengan sakitnya, mengeluh dengan keadaan hidupnya, mengeluh dengan rezekinya, mengeluh dengan istrinya, mengeluh dengan keadaannya, mau ditiup apapun, diruqyah bagaimanapun, tak akan ada perselesaiannya. Apa bahasa Indonesia, bahasa itu tak akan, iya, tak ada penyelesaiannya. Karena saya menggegam gini, mau ditiup seperti apapun, ya tetap di dalam, kecuali panjenengan itu ikhlas itu lepas. Jadi nanti ada salah satu menggunakan surat Al-Ikhlas supaya penyakitnya lepas. Kalau ikhlas, nanti penyakitnya mudah lepas. Yang pertama harus ikhlas. Mungkin suaminya agak galak, atau istrinya agak cerewet, atau mungkin anaknya agak bandel, atau mungkin rezekinya agak sulit, atau mungkin badannya agak sakit. Itu yang pertama, ikhlas dulu. Setiap musibah itu pasti ada barokah. Setiap musibah itu pasti ada barokah. Apapun yang Allah berikan terhadap diri kita, itu pasti ada barokahnya. Saya ada cerita sedikit ini. Ada salah satu santri kita ini datang ke saya. Beliau bilang, "Gus, saya datang ke sini nih, saya mau minta izin apa? Saya mau nyerahin istri saya. Kenapa? Istri saya cerewet." Terus saya tanya, "Usahamu gimana?" "Usaha saya jalan, Gus." Saya sampaikan, saya bukan mendahului kehendak Allah. "Kalau kamu ceraikan istri kamu, usaha kamu bangkrut," kata saya. Karena di setiap musibah itu ada barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya ini bodoh-bodohnya orang, hina-hinanya orang. Tetapi alhamdulillah, ketika dulu merawat orang tua saya 7 tahun, sakit beliau, makan, minum, mandi, nyeboin, apa bahasa Malaysia nggak tahu saya, mandikan, ya itu semua saya. Alhamdulillah dengan izin Allah, ketika sudah dewasa semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah terlalu susah ketika mendapatkan kesusahan. Pasti ada barokah di balik semua musibah. Mungkin istrinya cerewet, usahanya jadi lebih jaya. Mungkin ada masalah ujian dari suaminya, anaknya, orang tuanya, tetangganya, usahanya. Semua itu ada barokahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nggih. Saya baca Al-Qur'an dulu sebentar. Nanti setelah itu kita ruqyah bersama-sama dan nanti diterapi. Karena metode pengobatan kita ini bukan hanya dengan doa. Jadi ada pengobatan secara fisikis, pikiran. Makanya tadi saya katakan penyakit itu masalahnya cuma karena 2. Yang pertama itu makanan dohiriyah. Yang kedua makanan batiniyah. Kalau orang itu batinnya tenang, pikirannya senang, tak akan gampang sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, ini sebelum kita mulai ruqyahnya, setiap persoalan itu ada solusinya. Tak apa. Namanya anak kecil. Kalau dimarahin berarti orang tuanya yang masih kecil. Karena anak kecil begitu. Saya serius, saya punya musola. Kalau ada anak kecil yang mainan di musola, dimarahin sama orang tuanya yang saya marahi. Karena namanya anak kecil ya biarin aja, senang jalan-jalan. Kalau sampai marah berarti orang tuanya yang masih anak kecil. Karena ini nanti jadi masalah. Sekarang ini anak kecil main di masjid dimarahi, nanti trauma sampai tua dia nggak mau ke masjid. Ini yang jadi masalah. Ini orang tua ya sudah, orang tua jadi orang tua. Ada bawa anaknya suruh salim sama saya nggak mau dimarahi. Oh namanya anak kecil, ya biarin aja sesukanya. Jadi pendidikan anak itu dari 1 sampai 7 tahun tuh anggap dia itu ratu, raja. 7 sampai 14 tahun tuh mulai dididik, mulai diajar. 7 sampai nanti 14 mulai ke 21 tuh mulai tanggung jawab.
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tumsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu innamakum innama nahnu mustaji'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina istaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu haballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masaw fihi wa idza adlama alaihim qamu walau sa'allahu ladhaba bisamihim wa absarihim innallaha ala kulli shay'in qadir. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini ada yang sudah pernah datang ke Indonesia tempat saya? Belum ada? Ada. Siapa? Wah, pernah datang ke Indonesia? Masya Allah. Namanya siapa? Hah? Oh iya, ini juga pernah ya?
Perkenalan. Ini dulu. Perkenalan. Berdiri. Nah, biar kenal. Biar saya ingat. Kasih mic-nya sayang. Oh, nanti dulu. Sabar. Siapa namanya, Kang? Aziz. Kang Aziz. Ngeliatnya ke sana. Aziz Masya dari Allah. Kelang. Oh, namanya Kang Aziz. Perkenalkan nama, dari mana, dulu di pondok berapa lama, karena apa? Nama saya Aziz dari Kelang. Dulu pergi ke pondok untuk berubat selama 7 hari di situ. Ya, dulu datang ke pondok karena berobat. Siapa yang sakit? Istri. Oh, istrinya. Dulu sakitnya apa waktu datang ke pondok itu? Sakit apa? Gangguan. Oh, gangguan. Setelah dari sana gimana? Setelah dari pondok? Sudah sembuh. Sudah sembuh tapi sekarang sakit lagi. Sekarang sakit lagi balik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah 2 minggu sakit. Oh, sakit lagi 2 minggu. Sakitnya itu kalau menurut saya minta disayang. Mana istrinya? Ikut. Aduh. Sakitnya itu karena pengen disayang, pengen selalu diperhatikan. Dia tak bingung. Wanita biasa, pokoknya sakit disayang sembuh wanita itu mudah. Kalau sakit itu kalau susah di ruqyah kasih ringgit, sembuh nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dulu di pondok pernah, di tempat saya pernah 1 minggu. 1 minggu. Oh, dulu di pondok 1 minggu. Sudah sembuh? Sudah sembuh. Sekarang sakit lagi? Ya, sayang aja sembuh nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, terima kasih. Ada lagi yang pernah ke tempat saya? Iya. Boleh. Berdiri. Siap. Sudah datang, saya repotkan lagi, Pak. Kurang ajar saya ini ya. Orang sudah datang jauh-jauh, di sini saya repotkan lagi. Ya. Tak apa-apa, di situ juga tak apa-apa, Pak. Ya, siap. Boleh perkenalan, biar kenal semua, silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saidun. Namanya siapa, Pak? Saidun. Asli Malaysia? Asalnya tempat lahir di Indonesia. Asalnya Indonesia. Tapi sudah menetap dekat. Sudah menjadi warga negara Malaysia. Wah, saya jadi orang Malaysia sekarang. Bisa saya bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Iya. Dulu datang ke pondok itu kenapa? Terus berapa lama? Terus akhirnya gimana, Pak? Nah, ini macam-macam masalah nih. Macam-macam masalah. Sudah kelihatan. Banyak masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, yang pertama saya nak silaturahmi dengan Alhamdulillah. Nah, yang keduanya ialah saya meminta barokahnya panduannya Abah Samsudin. Siap, doa. Tapi saya dekat pondok sana tak berapa lama. Jadi 1 malam aja. 1 malam di sana. Pasal banyak masalah rintangan macam-macam dekat sana. Pasal kat sana ada saudara, ada abang, ada adik. Pergi sana yang pertama sekali dah dihantar sampai situ. Ingatkan saya nak dekat rumah Abah, dekat pondok Abah tu dalam 3 hari ke 7 hari macam tu. Siap. Tapi yang adik saya, abang saya terus menaik kereta, tak cakap tak apa, saya pun nanti tak sedar. Iya. Saya terus ikut balik. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak apa. Lepas tu kita masih bisa ketemu lagi di sini. ya, alhamdulillah boleh. Alhamdulillah dengan izin. Berkah sholawat kita ketemu lagi di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lepas tu diajak pula pergi mana? Banyuwangi. Oh. Banyuwangi tempatnya siapa tu? Jagat Satria. Nah, pergi situ dah buat sekali balik. Memang tak ada kesan masa datang rumah Batin tu ada kesan, ada kurang lah. Oh, dari Jagat Satria terus tempat saya? Bukan tempat Batin dulu, dari Abad dulu. Lepas tu dalam seminggu kemudian pergi tu Jagat Satria. Siap. Jagat Satria Banyuwangi tu. Lepas tu balik pun tak ada apa-apa, yang dari Batin tu ada perubahan.
yang mula-mula tuh, tapi abang saya itu ajak pergi Banyuwangi. Oh, di pondok sudah ada perubahan, terus tetap dibawa ke Banyuwangi. Tak apa. Saya pun nanti tak sedia. Tak apa. Keduanya, yang kedua kalinya pergi rumah pergi pondok Batin balik, Batin. Lepas tu pergi situ, sampai situ kan nak bermalam lagi kat situ. Esoknya pagi lepas subuh, solat subuh, ada panggilan telefon. Isteri anak buah saya tu dia dah nazak, kira kritis. Siap. Kritikal lah. Okey, siap. Saya pun balik lagi dekat Semarang. Balik sampai sana, lepas tu esoknya tu meninggal. Yes. Nanti cerita sama saya wes nanti. Ya. Gipun, terima kasih. Nanti nyambung lagi sama saya. Jadi nanti bisa ngobrol satu. Insyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa? Gus, saya mau tanya nih. Masalah salawat yang di Roda itu juga salawat. Oh, suaranya gede. Nggak kayak ini. Oke. Nah, ini baru dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Apa yang ditanyakan? Tadinya ada sholawat yang sudah baca 7 kali itu, sholawat apa yang mau dibaca itu? Oh iya. Jadi ini masalah tentang tadi itu masalah tentang obat. Sholawat apapun bisa. Yang lebih bagus sholawat Ibrahim. Yang lebih bagus. Tapi kalaupun tak sholawat Ibrahim, sholawat apapun bisa. Sholawat munjiat, sholawat nuridat, itu bisa dipakai. Yang penting sholawat aja. Kata Allahumma shalli ala Muhammad. Ada lagi orang Malaysia yang pernah main ke Indonesia tempat saya? Ada tak? Tak ada. Kalau ada ngacung. Saya bingung sampai sini. Anak saya nangis minta ketemu sama Upin Ipin. Ya Allah, kemana saya cari Upin Ipin ini? Kalau ada yang tahu Upin Ipin di mana, kasih tahu saya, nggih. Nangis Said. Turun dari mobil, ayah Upin Ipin, ayah Upin Ipin. Kemana tak saya cari Upin Ipin? Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, saya harapkan untuk siapapun yang malam ini datang maupun yang belum datang, ikuti terus ruqyahnya minimal 3 hari. 3 kali minimal ruqyahnya. Saya harapkan jangan cuma datang malam ini saja. Sulit kalau untuk seumpamanya dengan izin Allah, seumpamanya seperti beliau tadi, seumpamanya sembuh sakitnya. Sakit sembuh sekali ini biasanya cuma sementara. Karena metode pengobatan itu tidak beda jauh seperti kita itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di pondok saya itu ada di depan gapura itu kalau orang Jawa bilang sepuro. Sepuro, jaluk sepuro yang besar, makanya saya bikin gapura yang besar. Saya minta maaf dulu ke semua orang, ke siapapun yang pernah saya salahi atau saya salah ucap, salah kata, saya minta maaf dulu. Siapapun yang datang ke pondok saya. Yang kedua, di atasnya itu ada gunungan 3. Jadi gunung itu dunung menuju ke Allah Subhanahu wa taala, ke atas. Dan menuju ke Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui tiga cara. Yang pertama kepada Allah, yang kedua lewat baginda Rasulullah, dan yang ketiga harus lewat orang tua. Nggak akan bisa kita itu sampai kepada Allah kalau kita tidak lewat baginda Rasulullah. Dan kita tidak akan pernah sampai kepada baginda Rasulullah kalau kita tidak lewat dari orang tua. Jadi yang pertama, bagaimana caranya kita itu mencari ridhonya orang tua, yaitu selalu berbuat baik. Lalu ada yang tanya, gimana kalau seumpamanya orang tua saya itu tak baik? Umpamanya suka minum lah, suka kawin lah. Saya ini tukang kawin. Bagaimana sikap kita sebagai anak? Biasanya kan
orang tua saya suka maksiat, saya tak suka. Itu bagaimana harusnya kita sikap kita? Kalau tanya ke saya, sikap kita itu harus tetap baik kepada orang tua. Mau bagaimanapun sikap orang tua, itu urusan dia dengan Allah. Yang tugas kita kepada orang tua itu harus tetap baik. Walaupun orang tua itu kafir, non muslim, suka minum, itu urusan dia dengan Allah. Selama dia tidak menyuruh kita melakukan maksiat, walaupun toh menyuruh maksiat, yang penting kita tidak melakukan dan menolak dengan cara yang halus. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi untuk menuju kepada Allah itu harus lewat orang tua dulu, lewat baginda Rasulullah, baru kepada Allah. Metode pengobatan pun juga seperti itu. Saya berharap minimal ikut ruqyah itu 3 kali. Kalau ada yang datang ke sini mau ikut ruqyah, nggak punya uang, nggak apa-apa, ikut aja. Terus nanti ruqyah 3 kali gimana? Bayarnya cukup sekali saja. Besok ikut ruqyah lagi, nggak perlu daftar lagi, sudah nggak usah. Yang ini aja sudah cukup. Sekali saja, yang penting ikut 3 kali. Karena insya Allah niat saya untuk saling tolong menolong. Saya hanya berusaha dan mendoakan Allah lah yang menentukan. Minimal 3 kali ya. Malam ini ruqyah, besok malam ikut ruqyah, besok malamnya lagi ikut ruqyah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang pertama itu dihilangkan dulu kotorannya. Hilangkan dulu kotoran yang ada di pikiran nih, yang mudah marah, mudah gelisah, itu dihilangkan dulu. Hati-hati yang tidak terima, tidak syukur, tidak senang, itu menandakan belum adanya iman di dalam hatinya. Penyakitnya dihilangkan dulu, itu yang pertama. Yang kedua, setelah dihilangkan baru diusir. Jadi ketika ada lalat yang sering menempel di dalam diri kita atau sering ada penyakit, itu yang pertama dibuang dulu kotorannya. Setelah dibuang kotorannya, 1 malam ini, besok malam diusir lalatnya. Nanti yang ketiga baru dipagari. Karena berapa kali pun lalat itu diusir, kalau kotorannya masih ada, ya balik lagi. Ngoten nggih. Coba dirasakan malam ini kalau ikut ruqyah, besok sudah nggak gampang marah, berarti kotorannya sudah mulai hilang. Kalau hatinya merasa tenang, tentram, nggak gampang marah. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya harap ikut 3 kali. Siap nggak? Siap. Alhamdulillah. Siap ya? Siap. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi mulai malam ini sampai besok 3 kali ikut ruqyah. Daftarnya cukup sekali saja. Kalau ada saudara tetangga yang mau ikut ruqyah, seperti tadi, saya udah jauh ke sini, saya tak pulang aja. Tadi ada yang seperti itu. Kenapa? Saya tak ada biaya. Ikut aja ruqyah, enggak apa-apa, ikut aja. Jadi yang ada tetangga, saudara yang sakit pengen ikut ruqyah, aja ke sini. Kalau tak ada biaya tak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya pertegas lagi, untuk ruqyah ini supaya ada manfaatnya, yang pertama hatinya harus ikhlas. Sudah ikhlas. Mungkin ada yang sakit hati, sering suaminya marah-marah, atau mungkin suka main perempuan, main ke Bukit Bintang. Ngeri di sana, banyak hantunya. Wow, saya sudah ke sana. Uji coba dulu saya. Mantap. Mungkin ada yang seperti itu sehingga hatinya sering marah. Tak apa dah, dimaafkan suaminya. Sudah. Masalah dosa suami yang nanggung. Yang penting hati kita baik. Jangan sampai kita itu berpikiran, wah, orang itu tak baik dengan saya itu punya salah apa, malah tambah penyakit itu. Saya itu kurang apa sama dia, tambah penyakit. Sudah, itu ujian dari Allah. Tak perlu ketika kita itu dihina, difitnah orang, dibully orang, oh saya itu kurang apa, saya itu salah apa, tambah masalah itu. Itu ujian dari Allah. Pedang yang tajam itu dia harus ridho, dipukul berkali-kali. Pukul tak tek berkali-kali, harus ridho. Dengan ketika dia dipukul berkali-kali, karena untuk menjadi sebuah pedang yang tajam. Kalau dia nggak ridho dipukul berkali-kali, dia nggak akan bisa menjadi pedang yang tajam. Dia hanya akan menjadi besi karatan,
hanya akan menjadi besi yang karatan. Gentang itu kuat menahan air hujan, kuat menahan teriknya matahari, karena dia ridho awalnya diinjak-injak dulu, dicangkuli dulu, dijemur, dibakar, baru bisa bermanfaat. Jadi orang yang ingin bermanfaat untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya, dia harus ridho untuk dimanfaatkan. Jangan bilang, ini yang mengambil gembelengan di saya, jangan bilang pengen bermanfaat kalau tidak mau dimanfaatkan, tak akan bisa. Sebab ketika kita pengen bermanfaat untuk istri, katanya kita cinta mahabbah, maka kita harus mau bekerja. Tapi karena ada mahabbah, rasa cinta kita, kehujanan, kepanasan, kerja siang malam, tak ada rasa penatnya, nggak ada rasa susahnya, karena adanya rasa cinta. Begitu juga ketika kita mengamalkan sholawat, cinta kepada semuanya harus siap diuji, yang pertama dengan wanita, yang kedua dengan harta, yang ketiga akan diuji dengan manusia. Ini harus siap mengamalkan. Makanya yang mengambil gembelengan di saya itu selalu saya katakan, tirakat yang paling kuat itu tidak melakukan maksiat. Dan kuncinya harus senang, dilatih untuk memunculkan mahabbah nubuwah. Harus hatinya harus senang. Karena kalau orang hatinya senang, menandakan dia mempunyai iman, yakin dengan qada qadarnya Allah. Kalau orang sedang marah, gelisah, gampang sakit hati, kecewa, menandakan iman belum masuk ke dalam hatinya. Yang pertama, senang kepada siapa? Senang dengan apa yang Allah berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, senang dengan apa yang Allah perintah. Sholat itu senang lah. Orang dengan merasakan nikmatnya taat, lama-lama tidak akan suka melakukan maksiat. Kenapa orang itu suka ke Bukit Bintang, ke tempat-tempat pelacuran, ke tempat-tempat hiburan malam? Karena dia orang susah, bukan orang senang. Kalau dia sudah senang dengan keluarganya, senang dengan istrinya, senang dengan anaknya, tak akan melakukan hal semacam itu. Yang ketiga, nanti akan muncul nubuwah, mahabbah, senang terhadap semua hal yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang yang tidak baik kepada kita, seperti huruf alif. Makanya Allah itu hurufnya 4, alif, lam, ha, dan sifat asma af'al. Ini nanti bisa dilatih terus menerus, dengan cara bangun jam 1 malam zikir Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini nanti kalau saya cerita terus, ndak rukyah nanti penat takut saya. Soalnya banyak yang sakit. Nanti aja kalau pas waktu senggang kita curhat-curhat, atau dengar di YouTube aja ya. Yang terpenting metode pengobatan itu ada 3. Yang pertama psikisnya, pikirannya dulu. Jadi saya harapkan untuk ikhlas menerima apapun yang Allah berikan. Mungkin masalah pekerjaan, mungkin ditinggalkan sama kekasihnya, sama pacarnya, atau mungkin ditinggalkan istrinya, atau mungkin istrinya cerewet, atau mungkin suaminya galak, atau mungkin tetangganya, orang tuanya. Karena setiap orang itu menerima ujian masing-masing. Yang pertama harus ikhlas dulu, nggih. Semuanya ikhlas ya. Ikhlas dengan apapun yang Allah berikan. Ikhlas dengan sakitnya. Alhamdulillah. Kenapa berat? Sampai sakit berapa lama, Pak? Sakit berapa lama? 8 tahun. Sekarang umurnya berapa? 55. 8 diambil 5 berapa? 8 diambil 55 berapa? 43. Lebih banyak sehatnya, Pak. Harusnya lebih bersyukur kepada Allah. Lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Nabi Ayub itu pernah dikasih sakit oleh Allah. Istrinya sudah mulai gelisah. Sakit, kamu itu katanya nabi, kata istrinya. Ya perempuan biasa, perempuan. Di mana-mana perempuan seperti itu. Maka laki-laki itu harus tenang. Kalau laki masih muda marah itu masih setengah perempuan. Maka saya katakan, kiai-kiai yang keramat itu karena istrinya cerewet. Istri cerewet itu barokah, Bapak Ibu. Barokah. Panjenengan kalau mau keramat, istrimu cerewet. Calon keramat. Asalkan kamu itu kalau dimarahin nggak marah. Allahumma sholli ala Muhammad. Istri Nabi Ayub itu pernah komplain, kamu itu katanya nabi, kok sakitmu lama Iram? Nabi Ayub tanya, sakit saya berapa lama? 1 tahun. Umur saya berapa? Lebih lama sehat saya daripada sakit saya. Lah ini orang kebanyakan
kehilangan satu nikmat menghilangkan jutaan nikmat yang lainnya, sehingga hidupnya sengsara. Saya harapkan untuk semuanya ikhlas dulu, nggih. Ikhlas dengan apapun yang Allah berikan. Oh iya, itu nikmat jenengan itu. Allahu a'lam. Yang penting ikhlas saja. Siap. Setiap kali musibah pasti ada barokah. Sampai tahu saya gimana kisah saya sudah tahu. Anggap penipu, cabul dan lain sebagainya. Tak apa, tak masalah. Dan alhamdulillah nggak terjadi masalah apa-apa. Yang penting nggak jadikan masalah. Dihina orang, bawa golok, baca orang yang masuk penjara. Ya, tapi kalau hati kita ikhlas, sabar, nggak akan jadi masalah. Semua musibah ada barokah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama yang saya minta semuanya, ayo nanti pertama kita ruqyah itu membaca hamdalah, membaca alhamdulillah, itu yang pertama 3 kali. Saya minta bukan hanya membaca di dalam mulutnya, tetapi antara hatinya, pikirannya, dan mulutnya satu kesatuan. Antara tindakan, pikiran, dan hati dalam satu tindakan. Ini namanya ma'rifat. Yang pertama saya minta nanti membaca Al-Fatihah, membaca hamdalah saja 3 kali. Bersyukur kepada Allah dengan apapun keadaan yang saat ini terjadi. Kalau kita sudah mensifati sifatnya Allah, kalau kita sudah yakin kalau Allah itu maha adil, maka harus yakin dengan keadilan Allah. Kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu hidup dan menghidupkan, maka tidak akan ada rasa khawatir maupun kesusahan. Setiap orang hidup pasti ada ujiannya. Ikhlas ya? Kali lagi ikhlas ya? Alhamdulillah. Masih ada yang cemberut, bingung saya. Karena nanti ketika saya mendoakan, kalau panjenengan itu belum ikhlas, berasa di saya itu berasa. Ya kayak saya ngasih belum diterima itu balik lagi ke saya. Jadi nanti jauh-jauh dari mana-mana ke sini, kalau hatinya belum ikhlas, pikirannya belum ikhlas, gak begitu ada manfaatnya. Ruqyah itu meniup. Bagaimana saya mau meniup sebuah penyakit kalau panjenengan masih menggenggam erat, masih susah, masih gersula, itu belum ikhlas. Kalau ikhlas nanti mudah, insya Allah. Saya katakan, saya menekuni masalah seperti ini bukan setahun 2 tahun. Dari saya masih di pondok pesantren. Dari saya pertama ikut Kiai Rohmat di Lampung sana, sampai saya ikut Abah Syuti Al-Ghazali, sampai saya ikut kiai-kiai itu, sudah saya mempraktekkan ini. Yang penting ikhlas, mudah nanti untuk ruqyahnya. Tapi di ruqyah berapa kali pun kalau hatinya belum ikhlas nanti sulit. Ikhlas nggih? Ikhlas ya? Alhamdulillah. Yang kedua, setelah hatinya ikhlas, menerima apapun yang Allah berikan, nanti ikuti bacaan yang saya baca. Bacaan ini bukan hanya menghilangkan, tapi juga insya Allah membersihkan. Yaitu amalannya salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Di psikisnya, dari psikisnya nanti non medis. Ini saya jelaskan sedikit. Orang yang mudah marah, mudah gelisah, tidak tenang, tidak tentram, itu membuat banyaknya gangguan. Yang pertama al-ghotob, orang yang mudah marah, itu nanti mudah terkena penyakit. Yang kedua alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, orang yang selalu bingung. Nah, istrinya nih yang selalu bingung, gelisah ya, udah marah itu. Yang kedua bingung, itu gampang masuk penyakit. Yang ketiga sedih. Ada kan orang yang selalu sedih aja, udah banyak uang masih aja sedih. Ada seperti itu kan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sudah ada yang nggak terima, tapi tak apalah, santai aja. Santai aja. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mulai ruqyahnya, dipersiapkan hatinya, akan ada getaran yang hebat di dalam diri panjenengan. Dilepaskan, nggak usah ditahan-tahan, dilepaskan semuanya. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh ada sedikit pun keraguan dengan Al-Quran. Orang di luar sana boleh mengatakan, silahkan
Bahkan saya kemarin sempat marah-marah karena orang membaca sholawat, membaca Al-Quran disamakan dengan nyanyian. Katanya orang ruqyah kok diajak nyanyi, silahkan kamu. Jadi kalau ketemu saya tak injek kepala kamu. Ada yang seperti itu, tak masalah. Itu buat saya orang yang tak punya akal. Tapi kita sebagai umat Islam harus yakin bahwa Al-Quran ini adalah karomah yang besar. Al-Quran ini adalah mukjizat. Mukjizatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini adalah obat yang paling utama, bukan alternatif, bukan. Jadi kalau ada yang bilang pengobatan dengan menggunakan Al-Quran itu alternatif, mohon maaf. Besok saya di Malaysia nih diundang 3 rumah sakit saya. Diundang 3 rumah sakit di Malaysia ini saya. Di Indonesia ada rumah sakit terbesar di Pamekasan. Itu bukan dokter yang undang saya, yang punya rumah sakit, profesornya yang undang saya itu. Sudah berobat ke Malaysia, sudah berobat ke Singapura, sudah berobat ke Amerika. Alhamdulillah, hanya dengan menggunakan asma Allah sembuh beliau itu dengan izin Allah. Al-Quran itu bukan alternatif, bukan pengobatan yang syirik, yang dukun, yang apa, bukan. Al-Quran itu adalah obat yang paling utama. Adalah obat yang paling utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Monggo silahkan dirasakan apa yang saya sampaikan. Jangan dilihat saya, tapi apa yang saya baca. Sampai jenengan semuanya boleh, dimanapun yang gak suka sama saya tak apa, mau menghina saya tak apa. Tapi untuk kali ini benar-benar dibuka hatinya untuk menerima apa yang saya berikan, untuk menerima apa yang saya berikan kepada jenengan. Dibuka hatinya, dibuka rasanya, gunakan hatinya, hilangkan dulu pikiran-pikiran yang buruk supaya ada manfaatnya. Dengan izin Allah, jenengan akan merasakan sebuah getaran dari asma-asma Allah ini. Yang ada gangguannya, ini saya sudah merasakan di depan saya ini ada yang mau nantang saya, silahkan tak apa. Kalau berani lawan saya tak apa. Mau setan seperti apapun tak masalah saya. Saya sudah bilang dari dulu. Dukun santet seperti apapun, punya ilmu santet seperti apapun, santet saya. Bukan karena saya sombong, tapi saya yakin dengan kekuatan Allah. Saya yakin dengan asma Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silahkan mata terpejam. Mata terpejam. Ingat yang tadi saya sampaikan, bahwa obat itu yang pertama harus lewat orang tua. Mohon ampun, mohon maaf kepada orang tua. Yang kedua, sholawat menyambungkan dengan baginda Rasulullah, baru sampai kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan izin Allah dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilang dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Keluarkan semua kemampuan kamu, lawan saya kalau kamu mampu. Keluarkan semua kesaktian kamu dengan izin Allah, dengan asma Allah. Semua gangguan ikatan yang ada di dalam tubuh orang ini terputus dengan asma Allah,
dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mau ngumpet kamu dalam perutnya, mau ngumpet kamu di lehernya dengan asma Allah. Saya tahu keberadaan kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan asma Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua gangguan, ikatan, penyakit yang ada di dalam diri saudara-saudara hilang dengan asma Allah, dengan kalimat La Datuk yang ada di dalam tempat ini, saya meminta izin kepada panjenengan dengan izin Allah. Saya adalah Samsudin, muridnya saking Basaridin, muridnya dari Sunan Kalijogo, muridnya dari Nabi Khidir, Balyan bin Malkan. Memohon izin kepada Datuk yang ada di sini dengan asma Allah, dengan kalimat La ilaha illallah. Saya putuskan ikatan yang mengikat di dalam diri saudaraku ini dengan izin Allah. Ini bahasa jin. Ini bahasa jin. Sulit dipahami mungkin bagi panjenengan, tapi bisa dipahami dengan rasa. Ikatan yang mengikat di dalam diri beliau ini disebut dengan taif atau taifun. Penyakit yang mengikat di dalam tubuh beliau, mengganggu di dalam pikirannya, mengganggu di dalam kehidupannya, membentengi di dalam setiap kehidupan beliau. Jadi seperti orang berjalan kalau terhijab, tertutup, itu akan sulit dalam melakukan setiap kehidupan. Tidak seharusnya kamu berada di dalam tubuh orang ini. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan berada di dalam tubuh orang ini. Demi Allah, demi Rasulullah, apabila kamu tetap berada di dalam tubuh orang ini, demi Allah, demi Rasulullah, saya siap mati untuk orang ini. Kalau kamu mau ngajak tarung, tarung dengan saya. Jangan menggunakan tubuh orang ini. Keluar dari dalam tubuhnya dengan asma Allah, dengan kalimat La ilaha illallah. Tak peduli saya. Tak peduli saya. Dari manapun tempatmu, tak peduli saya. Dengan asma Allah, dengan kalimat La ilaha illallah. Saya punya raja, di atasnya raja, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tak peduli kamu dari raja manapun di tempat ini. Saya tantang. Saya tantang semua raja jin yang ada di sini. Saya tantang untuk berhadapan dengan saya dengan asma Allah, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dunia dan akhirat, demi Allah, kalau kamu mengganggu orang ini, kamu akan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya katakan sama kamu, mau lepas tak dari dalam tubuh orang ini? Kalau kamu mau lepas di dalam tubuh orang ini, ucapkan kalimat syahadat, masuk di dalam agama Islam. Karena apa yang kamu lakukan itu adalah kedoliman. Lihat di sebelah kiri kamu, ada neraka yang sudah siap untuk membinasakan kamu, untuk membakar kamu. Apabila kamu tidak bertobat, demi Allah, kamu akan selamanya di neraka jahanam. Kamu dolim, karena tidak diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk saling menyakiti seperti ini. Demi Allah, lepaskan orang ini. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa kamu ngumpet di tempat wanita itu? Maju sini kamu. Maju sini. Hai, kamu ngapa ngumpet di tubuh orang? Aduh. Dalam tubuh orang lah, kasihan beliau itu. Kenapa minta tolong sama saya? Tadi kamu ngumpet. Mau bohong sama saya. Kamu kalau nggak ada saya nempatin di tubuhnya. Sekarang kamu minta tolong sama saya.
demi Allah saya datang sini, saya mimpi apa dulu? Tulang saya datang Allahumma sini. sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hai engkau bangsa jin yang ada di dalam tubuh ibu ini, ingat tempat ini bukan tempatmu. Tempatmu bukan di sini. Tempatmu bukan di sini. Ini adalah tempat manusia. Kalau kamu jin muslim, tak kasih tempat yang lainnya. Jangan berada di sini kamu. Dengan asma Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wasirisari fi sa'ir. Kalau mau ditolong janganlah ganggu. Kalau kamu mau ditolong janganlah ganggu. Kalau kamu mau ditolong, tolonglah orang lain. Jadilah tolong menolong. Jangan pengennya cuma ditolong tapi tak mau nolong. Aneh kau nih bangsa jin. Maunya ditolong. Di depan saya minta tolong-tolong. Tak ada saya kamu ganggu orang ini. Oh bangsat. Gedek saya sumpah. Bangsa jin kayak begini nih kamu. Kalau tak Astagfirullahaladzim. Jaga apanya? Apanya yang kamu jaga? Kamu merusak kau jaga. Kamu jaga apanya orang ini? Kamu jaga apanya? Kamu gangguin dia. Waktu dia sama itu kamu ganggu, dia makan kamu ikut makan. Apanya kamu jaga? Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar kau dari dalam tubuh ibu ini. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Minasyaitonirrajim. Bismillah, minggir dulu, minggir. Pegang belakangnya. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, kau bangsa jin, bercakap kau dengan saya. Apalah yang kau lakukan dalam tubuh orang ini? Apalah yang kau ganggu itu? Kenapa kamu mau ganggu rusak dia tuh? Ambilin tisu. Kenapa? Kenapa kamu ganggu? Kenapa kamu ganggu? Kenapa kamu mau disuruh orang? Dosa itu, dosa. Dosa kamu ganggu orang ini. Orang ini orang susah. Kamu bikin susah lagi. Bisa bantu tak kamu itu? Malah ganggu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ingat dosa. Aku disuruh Pak Ustadz, aku disuruh. Ustadz dukun itu, bukan Ustadz dukun. Dukun kamu panggil Ustadz. Macam mana kamu itu? Tahu aku. Dukun kamu panggil Ustadz. Kamu batu lumpuh orang ini. Kamu gandoli kakinya. Apa bahasa Malaysia gandoli? Gantung. Kenapa kamu juga ada di pinggangnya? Lah iya, kenapa kamu di lututnya itu? Di pinggangnya ngapain kamu? Ada berapa teman kamu di sini? Dalam tubuh orang ini? Ada berapa? Aku tak tahu. Hai, mau main-main kamu sama saya? Itu teman kamu sendiri kok. Kenapa kamu takut sama temanmu kalau ngasih tahu saya? Kalau ngasih tahu saya kamu takut sama temanmu? Ini di tengkuknya ada, di kepalanya kamu ada, di perutnya ada, di kakinya ada, di tengkuknya ada. Aduh. Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ada Rasulullah.
Allah.